Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Berdua TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Edriwan Mansyur selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan juga ada Agung Saputra SKM selaku Promosi Kesehatan Puskesmas Kampung Bali, dan tema kita masih mengenai perkembangan terbaru program CKG di Bengkulu. Kita kembali ke Agung dulu ya. Nah, kalau tadi pertanyaan tentang tantangan untuk Pak Kadis tentunya ya. Nah, sekarang mungkin tantangannya untuk orang yang melakukan promosi tentang yang namanya CKG ini sendiri di lapangan, itu apa sih, ada tantangannya nggak sih Gung untuk CKG ini sendiri? Kalau di tantangan jelas sekali. Apa contohnya? Ya. Banyak terjadinya beberapa memang warga kita yang penolakan, yang memang enggan untuk datang ke Paskes untuk melakukan cek kesehatan. Oke. Pada dasarnya kan seperti yang Bapak Edriwan tadi sampaikan, bahwasanya ini bukan hanya untuk pasien datang atau masyarakat datang ini dilakukan cek kesehatannya, misal contoh misalnya disuntik, enggak, ini kan namanya datang ke Paskes itu bukan dalam keadaan sakit saja, akan tetapi dalam keadaan sehat, karena kan tujuannya kontrol, akan tetapi mereka enggan. Salah satunya juga mereka enggan tahu nih sakitnya apa. Nah, ini tantangan terberat kita, padahal kalau memang masyarakat kita enggan datang ke Paskes, kita nggak tahu nih dia sakit apa, karena memang mereka nggak pengen tahu nih sakitnya apa, mereka daripada nanti kami cek, misalnya cek asam urat atau cek gula darah atau kolesterol, nanti hasilnya tinggi kayak gimana katanya. Nanti kami enggan berobat, mereka enggan berobat, enggan datang ke Paskes, mereka maunya memang tetap melakukan aktivitas seperti biasa tanpa datang ke Paskes. Tapi balik lagi, kami selaku saya sendiri basic Promkes tidak akan pernah menyerah untuk melakukan edukasi bersama dengan tim dari Puskesmas selalu, apalagi ini program CKG ini adalah salah satu program, memang program nasional yang harus dikejar, harus berhasil nih, karena ini salah satu apresiasi dari Bapak Presiden kita. Oke, baik. Nah, untuk tindak lanjutnya ini, untuk tindak lanjut setelah dilakukan CKG ini sendiri untuk masyarakat tentunya, apa yang dilakukan oleh Paskes setelah mengetahui cek kesehatan gratis yang udah ada di masyarakat sendiri? Oke, untuk tindak lanjutnya, salah satunya kita tadi udah sampaikan sama Bapak Edriwan tadi, bukan hanya di Puskes saja, kita ceknya ada di ini, CKG-nya ada di sekolah. Oke. Nah, ini salah satunya juga tindak lanjutnya juga kita mengedukasi lagi ke orang tuanya sama guru UKS bahwasannya nanti bakal ada kegiatan CKG. Kalau dulu sebelumnya mungkin Bapak Edriwan kegiatan kita namanya penjaringan kesehatan. Akan tetapi untuk di tahun sekarang diganti lagi namanya CKG atau PKG, pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan untuk mengecek anak siswa-siswi kelas 7 yang baru masuk. Jadi kita cek kesehatannya mulai dari cek tensi, banyak cek pemeriksaan fisik, telinga, mata, dan semuanya. Yang terutama paling penting kita cek darah. Nah, ini tantangannya, anak-anak masih enggan untuk melakukan cek karena takutan ya? Ya, mereka parno katanya, takutan. Betul, ini banyak sekali drama. Kalau kita bisa tampilkan video, boleh sebenarnya. Kalau memang banyak buktinya mereka lari-larian, bahkan ada yang nangis. Ini bukan hanya yang cewek saja, Bang Fahmi. Yang cowok pun juga nangis. Dibujuk nggak sakit, tetap enggan mau melakukan cek lab. Tapi akan karena ada dukungan dari teman sekitar, dari petugas medis kita, petugas nakes kita, jadi anak-anak tetap melakukan cek kesehatan. Nah, kalau dulu Bang Fahmi untuk cek kesehatan itu hanya cek HB saja untuk siswa perempuan. Alhamdulillah sekarang cek kesehatannya udah untuk yang cek darahnya anak perempuan dan laki-laki. Mungkin kita terima kasih juga ke Bapak Edriwan selaku Kepala Dinas Provinsi Bengkulu ya. Jadi untuk cek darahnya udah lengkap sekarang. Jadi ada 3 hasil. Untuk sekali tusuk itu kita udah ketahui anaknya hemoglobin, HB-nya berapa, misalnya satu lagi cek gula darah, sama hasil satu lagi ada hematokrit. Jadi sekali tusuk itu langsung dapat 3 hasil ya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Kadis tentunya ya. Nah, tadi diceritakan sama Agung bahwa mereka ada CKG sekolah. Nah, berarti ini adalah kegiatan dari Vaskes untuk ke CKG-nya jemput bola, Pak. Nah, itu memang terdata atau memang terlaksana dengan baik atau seperti apa nih? Ya, untuk CKG anak sekolah ini lanjutan ini.
Ini kalau nggak salah dimulainya bulan Juli kemarin. Betul, Pak. Ya. CKG awal bulan Februari. Oke. Jadi 6 bulan kemudian menyangkut kepada anak sekolah. Jadi kenapa anak sekolah? Karena memang termasuk makanan bergizi gratis ke anak sekolah juga. Iya, betul. Karena memang disitulah potensi-potensi bangsa masa depan yang harus di generasi penerus ya Pak ya, ya. generasi penerus. Dan kata Agung tadi ada perubahan nama mungkin polanya. Kalau dulu namanya penjaringan segala macam. Iya. Zaman saya masih di puskesmas juga demikian. Ada satu hal yang menarik, tapi saya nggak tahu ditemukan di daerah lain atau di provinsi lain atau di Indonesia ya. Ketika kawan-kawan ini turun di lapangan, dulu waktu pemeriksaan ada dulu UKS program ya. Iya. UKS, UKGS, usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan gigi sekolah, itu diperiksa mulai dari tadi kalau sempat darahnya, imunisasi, kemudian pemeriksaan kesehatan gigi, mata, telinga, dan lain sebagainya. Saya masih ingat, saya sebagai dokter gigi dulu di puskesmas. Yang ditemukan tuh banyak giginya karies, gigi berlubang, gigi goyang, persistensi, dan lain sebagainya. Itu yang ditakuti anak-anak ketika cabut gigi katanya. Padahal kita meriksa aja. Betul. Sekarang kita di luar ini ya, ada fenomena yang menarik yang kita temukan sekarang. Dari mata. Pemeriksaan mata sekarang ditemukan hampir persentasenya anak-anak sekolah bermasalah dengan mata. Dengan matanya. Matanya. Oke, baik. Ini baru prognosa nih, diagnosa awal aja nih. Ada nggak kaitannya dengan handphone, Jelas. gadget, dan lain-lain sebagainya. Ini fenomena ini harus disikapi gitu. Oke. Ini manfaat yang dilakukan dari CKG ini yang kami lihat. Angkanya berbanding lurus gitu. Dulu mata ini urutan keberapa ya? Misalnya dulu paling-paling yang kalau anak sekolah ini banyak penyakit kulit, misalnya karena sering main gitu kan. Penyakit flu, pilek, penyakit gigi dan mulut. 10 besar penyakit itu mata ini jauh lah. Ya kan, karena urutan hampir di luar 10 besar lah. Ini saya dapat laporan dari kawan-kawan di lapangan, kok mata ini meningkat gitu tuh. Apa ada hubungannya dengan gadget yang ada sekarang atau tidak? Kalau saya berani katakan bisa jadi, ya, jelas ya. Jelas gitu. Nah ini sebuah tantangan, hasil yang dilihat secara nyata, ketika dalam 2 bulan ini CKG anak sekolah, mulai dari anak-anak sekolah di SD sampai ke SMA, kita turun, itu sementara waktu ini menempati urutan yang agak terjadi masuk 10 besar gitu. Iya, cukup tinggi untuk yang penyakit mata ya. Ini yang dampak langsung, salah satu yang dicontohkan. Nah artinya ini kan baru berjalan dari 1 bulan, 2 bulan. Nah kita juga untuk pemeriksaan CKG anak sekolah ini, kita tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Dinas Kesehatan nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan Diknas, Dinas Pendidikan, yang punya ini. Kalau di kota ini batas SD sampai SMP, SMA tentu ranahnya provinsi. Iya. Kemudian kita harus berkolaborasi dengan Kemenak, karena dia punya MTSN, beberapa sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan. Dan kita juga harus berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, karena dia punya sekolah rakyat. Nah ini untuk bisa masuk ke sana itu kan tidak bisa ujuk-ujuk dari Dinas Kesehatan. Dan harus ada tindak lanjut dan follow up-nya. Ketika ditemukan anak-anak bermasalah dengan matanya, orang tuanya harus dipanggil. Iya, betul. Kalau bermasalah dengan giginya tadi contohnya, orang tuanya juga harus dipanggil. Nah ini kita berharap cek kesehatan gratis ini tidak hanya sekedar pemeriksaan, harus ada tindak lanjut. Betul. Tantangan seperti yang dikatakan Agung tadi, bukan hanya dari sisi bagaimana tim kita turun. Masih ada juga sekolah yang enggan, katakan. Yang enggan untuk didatangi. Ya katakanlah mungkin caranya saja kali mungkin. Datangnya tuh mungkin di waktu orang mau ujian misalnya. Contoh kita. Ini artinya perlu ada sosialisasi. Dikoordinasikan secara tepat supaya bukan kita mengejar angka nih ya. Kita mengejar proses dan kualitasnya. Ketika datang ke sekolah itu di tengah keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga, kita bisa mendatangi sekolah itu kan bukan pekerjaan ringan. Ya, ada anak lari-lari mau sampai digigit
tangan yang memeriksa segala macam sampai dicubit, itu kan beresiko semua. Betul. Jadi maksud kami dengan anak sekolah ini kita lihat dalam waktu 2 bulan ini kita belum bisa menggambarkan ini berhasil atau tidak, tapi paling tidak dengan fenomena yang baru muncul sekarang ini kita bisa menangkap bahwa untuk anak sekolah ini sebagai satu tempat yang bisa merepresentasi kita semua. Oke, baik. Kalau ke balai desa segala macam kan sangat luas. Ini yang terlokalisir aja sudah bisa kita tentukan. Program ini bisa mencapai tujuan apa. Oke, baik. Nah, didengar tadi bahwa manfaatnya luar biasa tentunya untuk cek kesehatan gratis ini sendiri tadi Pak, tentunya untuk pemeriksaan kesehatan dan tentunya kalau kita ingin hasil yang baik pastinya didukung dengan peralatan yang baik juga. Nah, untuk saat ini mungkin pertanyaannya mengenai peralatan dan lain sebagainya, apakah sudah cukup memadai untuk saat ini dari pihak Dinas Kesehatan untuk hal-hal yang dilakukan cek kesehatan gratis di Provinsi Bengkulu ini sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kalau peralatan, kenapa kita fungsikan di puskesmas, kita memaksimalkan apa yang ada dulu. Tapi dalam prosesnya kita membuka peluang bagi kawan-kawan di Vaskes, terutama di puskesmas, silakan mengajukan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung program ini. Bukan hanya peralatan, termasuk BMHP tadi, bahan habis pakai, obat-obatan, stik dan lain sebagainya. Dan program pusat ini tentu harus didukung oleh pemerintah daerah. Ya. Kita, Provinsi Bengkulu, alhamdulillah, Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Helmi Hasan dan Pak Mian, melihat juga bahwa program bantu rakyat untuk mencapai target dan sasaran sampai ke desa-desa, termasuk sekolah-sekolah yang ada di desa, kan ada program satu yang prioritas Pak Gubernur ini. Iya. Ambulan gratis. Ambulan gratis, betul. Sudah didistribusikan ke 130 kecamatan yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, dengan adanya ambulan gratis itu tuh kan itu sebuah fasilitas yang kita harapkan bisa menjangkau ke lokasi-lokasi yang katakanlah mungkin selama ini belum sampai tercapai oleh kawan-kawan di puskesmas. Betul. Tinggal di peralatan ambulan itu ada nggak alat-alat tadi? Iya. Minimal tensimeter ada. Betul. Ya, ini tugas puskesmas lagi nih. Nah, ya ajukan. Iya. Kemudian yang tadi itu alat-alatnya. Alat-alat itu misalnya untuk cek gula darah. Kemudian untuk pemeriksaan, ya jangan jauh-jauh untuk tumbuh kembang anak itu. Iya, betul. Jadi pemeriksaan nanti cek kesehatan gratis anak sekolah itu bukan hanya sekedar pemeriksaan yang fisik saja. Mulai dari yang sekecil-kecilnya untuk gizi itu, tensi, alat ukur, timbangan, segala macam, harus dianu lagi, harus ditera lagi, harus dikalibrasi lagi. Betul. Jangan beratnya, padahal beratnya 30 terdata di sana sampai 50. Iya, betul. Timbangan hanya timbangan zaman kapan gitu kan. Jadi diatur kan ya Pak ya. Ini harus kita update. Oke, baik, siap. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya bersama dengan Pak Edriwan dan juga Agung tentunya. Pemirsa tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.